Kembalinya Dewa Perang bab 451-460. Novel Tune. Bab 451. Colin Shanks segera membagikan hukuman. Apa? Johnny Lawrence dan gengnya semakin marah. Kami tidak mendapatkan 1 sen pun, tetapi kami masih harus diskors tanpa bayaran selama 3 bulan. Bukankah ini kerugian besar bagi kita? Tapi orang ini adalah seseorang yang kuat, jadi apa yang bisa kita lakukan? Selain itu, 2 film dari Oriental Star Group telah lulus audit. Kami akan mulai menayangkannya setelah 3 hari. Colin mengumumkan. Sementara itu, petinggi dari Departemen Audit berseru, kami belum pernah melihat film yang diproduksi dengan baik. Ini akan menjadi hit besar. Zoe dan rekan-rekannya menarik napas lega. Orang yang bertanggung jawab atas administrasi radio dan televisi nasional menyeringai dan berkata, Nona Lopez, apakah Anda senang dengan hasil ini? Namun, Colin menatap Levi, yang berdiri di sampingnya. Saya cukup puas. Tuan Shanks benar-benar luar biasa. Zoe tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, Levi menjawab. Phew, Colin menghela napas lega. Tidak masalah jika orang lain tidak senang dengan hasilnya, hanya pendapatnya yang penting. Shanks Entertainment menerima berita itu dalam waktu singkat. Sementara itu, penyelidikan Johnny menemui jalan buntu karena tak bisa menunda perilisan film-film Oriental Star Group. Mereka perlu merilis film mereka 3 hari kemudian. Tidak berguna, kamu bahkan tidak bisa melakukan tugas sederhana seperti ini. Zachary Suarez sangat marah. Niall Sander tersenyum. Tidak apa-apa, Tuan Suarez. Kami sudah mencapai efek yang kami inginkan. Mereka pasti akan kalah dari kami ketika film kami dirilis secara bersamaan. Betul, isi filmnya sama, jadi mereka pasti akan menonton milik kita. Selain itu, saya sudah membeli banyak tempat di daftar rekomendasi di situs web streaming. Di sisi lain, penonton tidak dapat menemukan film mereka. Bahkan jika mereka mau, bagaimana mungkin mereka bisa bersaing dengan kita? Zachary yakin. Promosi mereka tidak diragukan lagi sepenuhnya membayangi upaya Oriental Star Group. Selain itu, tudingan plagiarisme yang melanda grup bintang Oriental membuat mereka tersandung. Itulah yang paling dikhawatirkan Zoe dan gengnya. Kami menghubungi sebagian besar situs web streaming sekarang. Mereka mengatakan bahwa tidak ada tempat yang tersisa di daftar rekomendasi di halaman utama dan bahkan di subhalaman, karena semuanya telah dibeli oleh Shanks Entertainment. Itu akan menjadi bencana bagi kami. Jika ini terus berlanjut, kualitas film kami bagus, tetapi pemirsa bahkan tidak dapat menemukannya. Zoe terdengar frustrasi saat dia berbicara. Levi mengelus rambutnya. Sayang, lupakan promosi untuk saat ini. Segalanya akan menjadi lebih baik seiring berjalannya waktu. Ketika mereka membandingkan film kita dengan mereka, reputasi film kita akan melambung. Selain itu, kita masih populer dari tuduhan plagiarisme. Semua orang menunggu untuk membandingkan film kami untuk melihat apakah kami menyalinnya. Hahaha, kamu benar, pembenci kami adalah penggemar kami juga. Mereka mungkin akan berubah menjadi penggemar nyata ketika mereka menonton film kami. Zoe tertawa. Levi menyunggingkan senyum tak terbaca. Selain itu, saya masih memiliki beberapa trik yang bisa saya gunakan setelah film dirilis. Hari yang ditunggu-tunggu semua orang akhirnya tiba. Saat itu jam 8 malam. 7 film dari Shanks Entertainment dirilis secara bersamaan di 4 situs streaming utama. Mereka memonopoli semua tempat di daftar rekomendasi di halaman utama. Hal pertama yang akan dilihat jika mereka membuka situs web streaming adalah iklan tentang film mereka. Saat popularitas mereka melonjak, beberapa juta orang menunggu dengan penuh harap untuk pembebasan mereka. Mereka semua bergegas untuk menontonnya ketika mereka keluar. Ulasan dengan cepat mengalir. Mengerikan, semua 7 film itu mengerikan. Akting, efek khusus, dan plotnya mengerikan. Semuanya mengerikan, tidak ada yang bisa ditebus tentang itu. Terlepas dari beberapa ulasan bagus oleh beberapa penggemar, pemirsa lainnya memberikan ulasan buruk. Skor rata-rata untuk ke-7 film itu hanya 6,7. Oh, benar, bukankah film Oriental Star Group dijiplak dari suatu tempat? Saya pikir itu dirilis hari ini juga. Ayo kita tonton. Semua orang mulai mencari film Oriental Star Group. Bab 452. Di kantor Presiden Shanks Entertainment. Niall, Zachary, dan beberapa orang lainnya hadir. Mereka semua tampak tidak senang saat menyaksikan hasil box office secara real-time. Niall mendengus. Sepertinya penonton tidak mudah tertipu lagi. Manajernya, Winnie berkata, benar. Pemirsa saat ini cenderung lebih peduli dengan konten film. Film jarang menampilkan anak muda, pria tampan sekarang. Fokus pada kualitas produksi itu penting. Niall terkekeh. Ya, itulah mengapa kita perlu mengambil kesempatan ini untuk menipu uang para penggemar tolol. Ivan Euren setuju dengan pernyataan itu. Benar, para penggemar itu bodoh dan mudah ditipu. Kita harus cepat-cepat membuat lebih banyak film semacam ini. Begitu orang-orang bodoh itu menyadari apa yang sedang terjadi, mereka tidak akan semudah itu ditipu lagi. Jika penggemar mereka mendengar apa yang mereka katakan,
mereka mungkin akan meledak dalam kemarahan. Oh, bukankah film Oriental Star Group juga dirilis? Bagaimana kabarnya? Zakari hanya bisa bertanya. Niall terkekeh. Saya mencoba mencarinya di situs web streaming sekarang, tetapi saya masih tidak dapat menemukannya. Mereka ditakdirkan untuk gagal. Meskipun film kami adalah sampah, kami memonopoli semua tempat dalam daftar rekomendasi. Mereka tidak mungkin berhasil. Ivone tertawa dingin. Presiden Sots bilang dia menemukan film mereka. Mereka hanya punya 2, bukan 7. Asisten menunjukkan Niall tablet. Haha, takut rugi. Mereka hanya syuting 2 film, dan siapa aktor utamanya? Aku bahkan belum pernah mendengar tentang mereka. Mereka harus siap bahwa film mereka akan menjadi box office bomb. Zakari tertawa terbahak-bahak saat memutar film itu. Setelah sekitar 3 jam, para netizen selesai menonton 2 film Oriental Star Group. Bisakah mereka yang sudah menonton film memberitahu kami apakah itu bagus atau tidak? Beberapa netizen bersemangat tapi takut untuk menonton film tersebut. Mereka takut filmnya akan menjadi mengerikan. Luar biasa, ini benar-benar sangat bagus. Ini adalah film yang diproduksi dengan baik yang pernah saya tonton. Plotnya dipikirkan dengan matang, seninya berselera tinggi, temponya sesuai, efek spesialnya sempurna, dan aktingnya luar biasa. Saya memberikan 5 bintang dari 5. Film ini tayang di bioskop. Luar biasa, aku harus menontonnya lagi. Ulasan bagus mulai muncul di seluruh internet. Netizen menganggap 2 film Oriental Star Group sebagai mahakarya. Terlebih lagi, orang-orang yang memberikan ulasan bagus bukanlah penggemar. Mereka adalah orang-orang yang telah mengecam Oriental Star Group sebelumnya karena plagiarisme. Mereka telah menonton film hanya karena skandal itu. Ketika para petinggi di Oriental Star Group melihat ulasan yang bagus dan meningkatnya popularitas kedua film tersebut, mereka menghela nafas lega. Bagus, Levi, kamu luar biasa. Zoe memeluk Levi. Levi terbatuk karena malu. Wajah Zoe langsung merona merah karena Gary Wade dan yang lainnya ada di kantor. Dia begitu bersemangat sehingga dia lupa bahwa mereka tidak sendirian. Levi terkekeh, ayo kita mulai promosi kita secara resmi. Cobalah untuk menarik perhatian publik sebanyak mungkin, termasuk melakukan apa yang Niall lakukan sebelumnya. Singkatnya, lakukan semua yang kamu bisa untuk mempromosikan film. Baik. Para petinggi bersemangat. Dilihat dari perkembangannya, kedua film tersebut mungkin menghasilkan lebih banyak pendapatan daripada yang pernah mereka bayangkan. Saya masih memiliki kartu truf. Saya akan menggunakannya malam ini. Levi terkekeh. Aku akan menantikannya. Levi menyeringai. Selain itu, orang-orang yang bertanggung jawab atas situs web streaming itu akan segera mengetuk pintu kami. Bab 453. Apa, aku tidak percaya film mereka sebagus ini. Bahkan aku asyik. Zakari tampak benar-benar terhibur setelah mereka selesai menonton film. Niall, Ivone, dan yang lainnya cemas. Bagaimana film mereka begitu bagus? Lihat bagaimana popularitas mereka meledak. Saya tidak dapat menemukan satupun ulasan buruk. Meskipun mereka tidak ada dalam daftar rekomendasi, mereka adalah salah satu dari 10 film paling populer saat ini. Popularitas mereka juga masih meningkat. Apa sekarang, haruskah kita melakukan sesuatu? Para seniman sama cemas dan gugupnya seperti kucing. Fakta bahwa film-film Oriental Star Group sangat spektakuler merupakan hal yang sangat memalukan bagi mereka. Lebih penting lagi, aktor utama adalah pemula yang pernah mereka lihat sebelumnya. Bagaimana mereka begitu pandai berakting? Ini membuat mereka merasa marah. Manajer mereka, Winnie menghela napas. Dia pandai menilai kebutuhan konsumen saat ini. Orang seperti Niall lebih cocok untuk mengikuti variety show atau hanya menjadi publik figur. Berakting dalam film membutuhkan keterampilan akting yang sebenarnya, yang tidak mereka miliki. Popularitas 2 film Oriental Star Group meningkat di situs web streaming. Saya mengerti sekarang. Fakta bahwa Shanks Entertainment mengatakan bahwa Oriental Star menjiplak film mereka adalah tipu muslihat untuk menyabot mereka. Anda memiliki 7 film dan mereka hanya memiliki 2, beraninya Anda menuduh mereka melakukan plagiarisme. Ya, bisakah 7 film mengerikanmu dibandingkan dengan 2 karya agung mereka? Betapa tidak tahu malunya mereka. Semua orang dengarkan aku, jangan menonton film-film mengerikan itu lagi. Pergi dan tonton 2 film Oriental Star Group. Mereka benar-benar bagus. Perdebatan sengit terjadi di kolom komentar 7 film yang dibintangi Niall dan yang lainnya. Sementara semua orang mencerca 7 film, semua orang pergi menonton 2 film Oriental Star Group sebagai gantinya. Selanjutnya, tim publisitas Oriental Star Group menghidupkan kembali diskusi tentang tuduhan plagiarisme untuk membuat film lebih hype. Mereka kemudian mengangkat insiden di mana Niall dan gengnya bertindak sangat tinggi dan perkasa dan berhenti dari pekerjaan mereka. Bahkan ada bukti video tentang bagaimana Niall menyiram Horace Engler dengan air, dan bagaimana dia memukuli Maurice Lorraine. Netizen pun berang ketika mengetahui berita tersebut, dan mereka mulai mencerca artis seperti Niall dan Ivone. Bahkan penggemar mereka mulai menyerang mereka. Niall Sander, brengsek, kembalikan uang sialanku.
Bajingan ini hanya tahu bagaimana menipu orang. Dia bahkan tidak bisa bertindak. Benar-benar sampah. Helena Engler adalah idolaku mulai sekarang. Even Euren bisa tersesat. Babi seperti Niall Sander tidak pantas menjadi artis. Aku akan menjadi penggemar Maurice Lorraine mulai sekarang. Dia sangat tampan dan pandai berakting. Setelah kejadian itu, Shanks Entertainment tidak hanya mengalami kerugian besar, reputasi Niall dan para aktor dan aktris lainnya juga ternoda. Dalam waktu singkat, semua orang tahu bahwa 7 film Shanks Entertainment itu mengerikan, tidak ada yang peduli untuk menonton mereka lagi. Satu-satunya yang menonton mereka sekarang adalah orang-orang yang ingin mencela mereka. Di sisi lain, 2 film Oriental Star Group meningkat popularitasnya meskipun tidak ada dalam daftar rekomendasi. Mereka dengan cepat mengambil tempat pertama dan kedua dalam peringkat popularitas. Zachary sangat marah sehingga dia menghancurkan tablet di lantai. Niall dan rekan-rekannya memiliki ekspresi gemuruh saat mereka terdiam. Pada saat itu, Zachary menerima panggilan telepon. Halo, Presiden Sots, saya perwakilan dari Penguin Films. Saya di sini untuk memberitahu Anda bahwa film Anda telah dikeluarkan dari daftar rekomendasi. Halo, Presiden Sots, saya perwakilan dari Kiwi Films. Saya di sini untuk memberitahu Anda bahwa ulasan 7 film perusahaan Anda terlalu buruk, jadi kami menghapusnya dari daftar rekomendasi. Halo, Presiden Sots, saya perwakilan dari Ukul. Film Anda tidak mendapatkan pendapatan yang cukup, jadi kami berencana untuk mengeluarkannya dari daftar rekomendasi. Bab 454. Zachary merasa putus asa saat menerima telepon itu. Dia tidak pernah mengira situs streaming utama akan memanggilnya satu demi satu untuk memberitahu mereka bahwa mereka akan menghapus 7 film dari daftar rekomendasi. Akhirnya, tidak ada film yang mereka hasilkan yang tersisa di daftar rekomendasi. Ketujuh film tersebut digantikan oleh 2 film dari Oriental Star Group, kedua film tersebut mendominasi halaman utama situs streaming tersebut. Selanjutnya, Zachary telah menghabiskan sekitar 50 juta untuk membeli tempat di daftar rekomendasi, sementara situs streaming utama telah menawarkan hal yang sama kepada 2 film dari Oriental Star Group atas kemauan mereka sendiri tanpa meminta bentuk pembayaran apapun. Popularitas kedua film tersebut terus menanjak. Zoe berseri-seri saat melihat hasil box office real time. Biaya produksi film tersebut adalah 200 juta, mereka memperoleh pendapatan sebanyak itu hanya dalam 6 jam. Ini memecahkan rekor box office dari semua situs streaming utama. Awalnya diperkirakan akan memakan waktu sekitar 1 minggu untuk film tersebut untuk mengimbangi biaya. Saatnya menggunakan kartu truf. Levi terkekeh. Tidak lama kemudian, para superstar dari Erudia, Zach Copeland dan Yelda Zamora memulai promosi mereka secara bersamaan. Selanjutnya, saya ingin merekomendasikan 2 film. Mereka benar-benar luar biasa, saya jamin itu dengan kehormatan saya. Jika Anda tidak menyukainya, saya dapat mengembalikan biaya keanggotaan Anda. Saya, Zach Copeland, berjanji kepada Anda. 20 bintang papan atas negara itu mulai mempromosikan film-film Oriental Star Group bersama-sama, dan popularitasnya melonjak sekali lagi. Anggota yang mereka peroleh melebihi 50 juta, dan mereka akan mencapai tonggak 100 juta anggota. Selanjutnya, semua perusahaan media besar mulai memberikan liputan pada film-film itu juga. Kedua film tersebut dianggap sebagai puncak industri film. Para pakar industri juga bersemangat. Semua orang mulai menebak-nebak berapa banyak film akan mendapatkan pendapatan dalam sebulan. 1 miliar mungkin sepotong kue. Bisakah mereka mencapai 2 miliar? Hasil box office seperti itu dulu hanya diperuntukkan bagi film-film yang biasanya ditayangkan di bioskop. Tapi film streaming online berhasil mencapai hasil yang spektakuler. Ini sulit dipercaya. Namun, sementara beberapa bersukacita, beberapa menderita. Misalnya, Shanks Entertainment adalah salah satu dari mereka yang berada di tempat yang sulit. Pengaruh negatif dari opini publik tentang film itu sendiri sangat besar. Hal itu menyebabkan banyak investor yang mencabut pendanaannya. Artis mereka mulai memutuskan kontrak mereka juga. Dalam waktu singkat, krisis menimpa perusahaan, sesuatu yang tidak diharapkan Zachary. Bagaimanapun, usaha keluarga Shanks ke dalam industri hiburan adalah yang paling sukses bagi mereka. Namun sekarang, semuanya hancur berantakan hanya dalam 1 bulan. Ayah, paman, dan kakek Zachary semuanya menelepon untuk mencaci maki dia. Sampah yang tidak berguna, kamu bahkan tidak bisa berakting. Kenapa kamu malah berakting? Apa yang kamu lakukan? Zachary melampiaskan kemarahannya pada Niall, Ivne, dan aktor lainnya. Dia menamparkan mereka dengan paksa, mereka tidak berani mengatakan apa-apa. Pergilah, pergi dari sini, kembalikan gajimu. Aku akan membunuh siapapun yang ingin menyimpan uang itu. Zachary memukul-mukul dengan marah dan mengusir semua orang. Ketika para aktor melangkah keluar, Niall mendiskusikan sesuatu dengan tim dan manajernya. Kami tidak pernah berpikir hal seperti ini akan terjadi. Kami tidak bisa tinggal di Shanks Entertainment lagi. Manajer, Winnie, menjawab, iya. Reputasi Anda sangat ternoda.
Kita tidak bisa terus melakukan ini lagi. Bagaimana kalau kita kembali ke Oriental Star Group? Ivone bertanya dengan cemas, bisakah kita benar-benar melakukannya? Mereka pasti akan marah, tapi apapun yang terjadi, kita masih bisa mendatangkan keuntungan bagi mereka. Kupikir mereka tidak akan membawa kita kembali, kata Winnie. Niall mengangguk, itu benar. Lagi pula, kami adalah artis paling penting di sana. Mereka bahkan tidak memiliki orang lain selain kami. Dan para pemula itu, mereka bahkan tidak berpengalaman. Bab 455. Kita seharusnya tidak pergi. Kita akan menjalankan arahan film-film itu dengan jauh lebih baik. Kekayaan dan reputasi kita juga akan meningkat. Mari kita kembali dan membuat orang-orang itu merencanakan sesuatu untuk kita, kata Ivone dingin. Dia merasa Helena dan Maurice populer hanya karena filmnya sendiri bagus. Pagi selanjutnya, Mes, Lopez, manajer Niall Sander, dan Ivone Uren ingin bertemu denganmu. Gary Wade mendekatinya dan berkata, baiklah, biarkan mereka masuk. Sekelompok orang muncul di kantor dalam waktu singkat. Mes, Lopez, kami bodoh. Kami telah melakukan kesalahan. Mohon maafkan kami, manajer, Winnie berkata. Zoe tersenyum. Tidak apa-apa, kalian semua hanya ingin pergi ke perusahaan yang lebih baik. Mereka benar-benar lebih kuat dari kita. Kami benar-benar membuat kesalahan. Kami berharap untuk bergabung kembali dengan perusahaan Anda sekarang. Bagaimanapun, kami pernah menjadi tim, dan kami saling mengenal dengan baik. Winnie tersenyum. Pada saat itu, Levi tiba-tiba muncul dan mengejek, betapa tidak tahu malunya kamu. Bukankah kamu mengatakan kami akan menyesali tindakan kami? Apa yang terjadi kemudian? Apakah kamu di sini untuk merasakan kekayaan kami sekarang setelah film kami menjadi populer? Niall dan yang lainnya merasa marah, tetapi mereka masih harus mengendalikan emosi mereka. Lagi pula, merekalah yang meminta bantuan. Niall menatap Zoe dan bertanya, Mes, Lopez, bisakah Anda memberitahu kami apa yang harus kami lakukan untuk bergabung kembali dengan perusahaan Anda? Zoe hendak mengatakan sesuatu ketika Levi memotongnya. Bergabung kembali dengan Oriental Star adalah hal yang mudah. Anda hanya perlu menunjukkan kepada kami betapa tulusnya Anda. Bagaimana kalau berlutut di sini selama 6 jam? Seharusnya tidak sesulit itu, kan? Anda. Niall hampir kehilangan kesabaran sebelum Winnie menghentikannya. Baiklah, kami setuju dengan itu. Aku harap kamu juga menepati janjimu. Ya, aku berjanji, Levi dijamin. Niall dan yang lainnya berlutut di tanah, yang menyenangkan semua orang. Lagi pula, Niall dan gengnya telah menggertak mereka untuk waktu yang lama. Mereka berlutut selama 6 jam penuh, dan Niall benar-benar malu. Dia menghela nafas dengan tajam dan tersenyum dingin. Baiklah, kita sudah berlutut selama 6 jam. Kuharap kau menepati janjimu. Janji apa? Tanya Zoe. Bukankah kamu mengatakan bahwa jika kita berlutut selama 6 jam, kamu akan membiarkan kami bergabung kembali dengan grup bintang Oriental? Niall hampir berteriak. Zoe tersenyum. Pergi dan cari orang yang menjanjikan itu padamu. Pria di sampingmu barusan menjanjikan itu kepada kami. Mengapa kamu memakan kata-katamu sekarang? Niall berusaha sekuat tenaga untuk menahan amarahnya. Maafkan aku, orang itu bahkan bukan karyawan dari perusahaan kami. Apakah kamu benar-benar melakukan apa yang dia katakan? Gary tertawa kecil. Hahaha, semua orang juga tertawa. Apakah kamu menipu kami? Niall dan timnya segera menyadari bahwa mereka telah tertipu. Kami tidak bertanggung jawab untuk itu. Anda belum pernah melihat pria itu sebelumnya, kan? Zoe bertanya. Niall bertukar pandang ngeri dengan timnya karena mereka tahu dia masuk akal. Mereka memang belum pernah melihatnya sebelumnya. Aku akan membunuhmu. Niall akhirnya kehilangan kesabaran. Keamanan, usir mereka. Petugas keamanan menendang Niall dan timnya keluar dari gedung. Zachary menabrak Tunggul. Dia mulai bertanya tentang apa yang terjadi di Salt City. Pada saat yang sama, ada beberapa berita di web gelap hari ini. Ayah tiri, bos grup Morris tidak memiliki latar belakang yang menarik, tapi dia sangat licik dan metodis. Begitulah cara dia berhasil menghancurkan Winston Gonzalez dan sekutunya, kata Fernan Yates. Scott berhenti memutar tasbih di tangannya saat dia perlahan membuka matanya dan berkata dengan dingin, baiklah. Mari kita mulai sekarang. Karakter paling menonjol di Erudia akan segera bergerak. Bab 456. Ayah tiri, aku akan membawa seseorang ke sana. Fernan Yates mengajukan diri. Baiklah, bawa tulang, Titan, dan Golem bersamamu. Fakta bahwa mereka bisa menangani pengawal hitam putih menandakan bahwa mereka cukup kuat. Scott Yates memerintahkan. 4 dewa perang perkasanya secara individual lebih kuat daripada pengawal hitam dan putih, jadi fakta bahwa Scott mengirim 3 dari mereka adalah bukti tekadnya. Fernan ragu-ragu sejenak sebelum berkata, ayah tiri. Membawa Tipun tidak mungkin, dia terlalu berniat membunuh. Butuh banyak usaha selama beberapa dekade terakhir untuk mencoba menjinakkannya, jadi kita tidak bisa membiarkan dia membantai semua orang di Northampton. Kata Scott.
4 dewa perang yang perkasa di bawah Scott semuanya memiliki kekuatan masing-masing. Tulang itu kejam dan apatis. Selama pertempuran tinju bawah tanah di mana dia harus menghadapi beberapa ratus lawan sekaligus, dia menarik tulang rusuk seseorang dan menggunakannya sebagai senjata untuk membunuh semua orang. Titan sangat ahli dalam gulat sejak ia masih muda. Golem seperti binatang buas karena tubuhnya sekuat baja. Senjata biasa tidak bisa melukainya. Namun, yang terkuat dari mereka semua adalah Tipun. Dia telah dibesarkan oleh organisasi pembunuh sejak dia masih muda. Organisasi mengadopsi 100 anak yatim dan membuat mereka berkelahi dan membunuh satu sama lain setelah beberapa tahun pelatihan. Hanya anak terakhir yang tersisa yang memiliki hak untuk memasuki organisasi. Tipun adalah orang yang telah membunuh semua rekannya dan berhasil keluar hidup-hidup. Niat membunuhnya luar biasa, dan setidaknya 700 orang telah dibunuh olehnya. Begitu haus darahnya dipicu, dia tidak bisa dihentikan. Scott pernah ditangkap selama perang di adegan bawah tanah Erudia, dan Tipun telah membunuh beberapa ribu orang hanya untuk menyelamatkannya. Dia memperoleh kesenangan dari pembunuhan, dan dia secara harfiah adalah pertanda kematian. Itulah mengapa Scott tidak akan meminta jasanya kecuali jika diperlukan karena topan akan menyebabkan banyak bencana. Lagi pula, mereka bertiga akan cukup untuk menangani grup Morris. Aku tidak bisa bertanggung jawab atas konsekuensi yang mungkin timbul jika kita menggunakan Tipun kali ini. Scott menghela nafas. Fernand tidak percaya. Apa, ayah tiri, mengapa kamu memiliki sesuatu yang tidak bisa kamu tanggung? Bagaimana mungkin? Apakah Anda lupa siapa yang ada di Northampton sekarang? Tanya Scott. Ekspresi Fernand berubah ketika dia berkata dengan ngeri, apakah kamu mengacu pada Dewa Perang? Ya, dia pasti akan menutup mata terhadap huru-hara di Northampton, tetapi jika Tipun pergi ke sana dan menimbulkan masalah, dia mungkin akan keluar secara pribadi untuk menghadapinya. Scott takut pada Dewa Perang. Wow, ayah tiri, kamu benar-benar bijaksana. Aku tidak pernah memikirkan itu. Aku akan pergi ke Hampton Utara sekarang kalau begitu. Pergi dan selesaikan masalah itu dengan cepat. Tetap bersikap rendah hati. Jika keadaan menjadi tidak terkendali, aku tidak akan bisa membantumu lagi, Scott mengingatkannya. Ketika Fernand pergi, seorang pria berpakaian santai dan berpenampilan biasa-biasa saja muncul. Dia adalah pertanda kematian, Topan. Dia berkata, saya mendengar Dewa Perang memiliki tim yang disebut Resimen 5 Perang Besar, dan mereka semua luar biasa. Saya ingin menantang mereka. Hahaha, Topan, apa yang kamu katakan? Kami tidak mungkin menyinggung mereka. Terlepas dari seberapa kuat kami masih manusia, dan mereka adalah dewa. Mereka dapat membunuh kami hanya dengan menjentikkan jari mereka. Ketika Sebastian mengetahui tentang rencana Fernand, dia menuju ke Northampton bersama Fernand. 3 dewa perang yang perkasa ada di sini. Kupikir Tuan Yates hanya akan mengirim satu dari mereka bersama kita. Sebastian sangat senang ketika dia melihat bahwa Bones dan 2 jenderal perkasa lainnya memulai misi yang sama. Dia mengira hanya satu dari mereka yang diperlukan untuk memecahkan masalah, dia tidak pernah mengira Scott akan mengirim mereka bertiga sekaligus. Ini adalah sepotong kue, Morris Group pasti akan dilenyapkan. Northampton, tunggu saja kemarahan kota selatan. Bab 457. Sebastian sangat senang ketika mereka tiba di Northampton. Zachary dan teman-temannya, yang telah menerima kabar kedatangan mereka sebelumnya, menunggu mereka di jalan raya. Tuan Yates, Sebastian, kami ditindas oleh mereka sejak kami datang dari South City. Orang-orang di Northampton terus menggertak kami karena kami tidak memiliki siapapun di sekitar, jadi senang sekarang Anda ada di sini. Mereka bisa pergi mengacaukan diri mereka sendiri, kata Zakaria. Semua orang mulai membesar-besarkan tentang apa yang terjadi pada mereka selama mereka tinggal di Northampton, dan itu membuat Sebastian dan Fernand marah. Di permukaan, Fernand tampak tenang dan metodis, seperti rubah yang licik. Namun, dia sebenarnya bajingan. Dia telah melakukan banyak kejahatan dan sombong dan arogan. Dia hanya tidak pernah menunjukkan sisi dirinya karena Scott menjulang di atasnya setiap saat. Sekarang dia datang ke Northampton dan tidak ada seorang pun di sini untuk mengendalikannya lagi, dia ingin melepaskan sisi liarnya. Huff, meremehkan kota selatan, mereka menggali kuburan mereka sendiri. Seru Fernand marah. Tuan Yates, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tanya Bastian. Bukankah keluarga Rogers secara terbuka mendukung grup Morris? Kalau begitu, kita akan pergi ke kediaman keluarga Rogers. Kilatan mengancam melintas di mata Fernand. Sementara itu, di rumah keluarga Rogers. Keluarga Rogers sedang makan malam bersama. Kekayaan keluarga Rogers meningkat pesat akhir-akhir ini, aset mereka telah melebihi nilai 100 miliar. Meskipun mereka hanya mengurus uang atas nama Levi, mereka masih sangat senang karenanya. Sebuah ledakan keras tiba-tiba terdengar saat pintu ruang makan ditendang terbuka. Sekelompok besar pria menerobos masuk dengan ekspresi mengancam di wajah mereka. Glenn Rogers mengenali beberapa dari mereka. Sebastian dan Simon di antara yang lainnya.
Namun, Sebastian bukanlah karakter utama hari ini. Mereka berdiri di samping saat seorang pria muda melangkah maju. Pria muda itu tampak jinak dan sopan, namun tiga orang yang berdiri di belakangnya sangat menakutkan. Golem tingginya 2 meter, dia menjulang di atas semua orang dan segalanya. Selain itu, tulang kurus sampai tulangnya bisa terlihat. Wajahnya pucat pasi. Kepala botak Titan berkilau, dan dia memiliki ekspresi membunuh di wajahnya. Mereka bertiga memiliki aura yang menindas, dan suasananya tiba-tiba mencekik semua orang. Glenn tahu Sebastian tidak akan pernah memaafkannya. Prospek itu tampaknya bahkan lebih tidak mungkin sekarang. Glenn Rogers, izinkan saya memperkenalkan mereka kepada Anda. Ini adalah anak tiri Scott Yates dari kota selatan, Fernan Yates. Sebastian menyeringai. Scott Yates. Glenn ternganga kaget. Bukankah itu orang yang dikabarkan menindas seluruh wilayah kota selatan? Scott Yates. Sosok paling kuat di Erudia. Bahkan orang sekuat Sebastian perlu menunjukkan rasa hormat pada pria itu. Bukankah kamu bilang dia sudah pensiun selama 30 tahun? Glenn bertanya. Fernan tersenyum. Berkat Morris Group, ayah tiriku keluar dari masa pensiunnya. Apa, dia keluar dari masa pensiunnya? Glenn sangat terkejut sehingga dia hampir menjerit. Ya, ayah tiriku bilang grup Morris harus dimusnahkan. Fernan kemudian mendekati meja makan, duduk dan tersenyum, kelihatannya enak. Buatkan aku porsi ekstra. Dia bersikap sombong dan kasar. Salah satu anak muda dari keluarga Rogers mendengus. Bangun, kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu datang ke wilayah keluarga Rogers dan membuat keributan. Apakah kamu mencari masalah? Keluarga Rogers telah melakukannya dengan sangat baik akhir-akhir ini, dan mereka adalah kehadiran yang kuat di Northampton. Itulah mengapa mereka memandang rendah semua orang, terutama orang-orang yang mengejek mereka. Glenn hendak memperingatkannya, tetapi sudah terlambat. Tentu saja dia tidak tahu siapa Scott Yates. Fernan tidak berbicara, sebaliknya, dia hanya memelototi Franklin Rogers. Apa yang kamu lihat? Apakah kamu akan memukuliku? Franklin berteriak dengan marah. Pada saat berikutnya, Titan tiba-tiba mengayunkan pukulan ke kepala Franklin. Bab 458. Franklin dikirim terbang, dan ketika dia mendarat di lantai, darah mengalir keluar dari semua lubangnya. Dia tidak diragukan lagi sudah mati. Satu pukulan dari Titan sudah cukup untuk membuat seseorang berdarah deras. Tiba-tiba, ruangan itu sunyi seperti orang mati. Siapa kamu? Beraninya kamu membunuh anakku? Ayah Franklin, Alexander sangat marah. Sesuatu seperti ini seharusnya tidak terjadi di wilayah keluarga Rogers. Alexander dan istrinya, Snow Wahbuck, menerkam mereka. Golem mendaratkan tendangan di kepala Alexander, menyebabkan semua orang tercengang. Di sisi lain, Bones mengayunkan pukulan secepat kilat dan menjatuhkan Snow. Pada saat itu, keluarga Rogers ketakutan, dan mereka tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Zachary dan teman-temannya, yang datang bersama Fernan, juga merasa malu dengan adegan berdarah itu. Mereka mencoba menahan diri untuk tidak muntah ketika melihat itu, dan mereka akhirnya mengerti bagaimana Scott Yates bisa menguasai Erudia. Mereka benar-benar tanpa ampun. Salju menggeliat di lantai kesakitan, jeritannya berlangsung selama beberapa menit. Mereka adalah tiga dewa perang perkasa Tuan Yate, Tulang, Titan, dan Golem. Jangan bergerak. Glenn segera mengenali siapa mereka, dan dia mulai berkeringat karena ngeri. Bahagia sekarang, Fernan tersenyum dan bertanya. Ruangan itu langsung hening. Tidak ada yang berani berbicara atau meragukan kekuatan mereka karena mereka adalah tipe orang yang membunuh tanpa ragu-ragu. Menyeberangi mereka hanya akan berarti kematian. Di mana peralatan makanku? Tanya Fernan. Pergi dan ambil. Glenn menginstruksikan. Dalam waktu singkat, peralatan makan disiapkan. Semua orang berdiri dan menonton. Mereka gemetar saat Fernan makan. Ayo, makan. Apa yang kamu lakukan? Fernan tersenyum. Glenn memaksakan diri untuk tersenyum. Kami sudah makan. Kami tidak akan bergabung dengan Anda. Tuan Yates, silakan menikmati makanan Anda. Fernan mendongak dan mengamati orang-orang yang hadir di ruangan itu, tatapannya tertuju pada para wanita. Makan sendirian sangat membosankan. Ayo makan bersamaku. Fernan menatap para wanita di keluarga Rogers dan berkata. Sebastian dan Simon tahu Fernan cabul dan seleranya sangat bervariasi. Dia menyukai semua jenis wanita, dari gadis berusia 10 tahun hingga wanita berusia 40 tahun. Para wanita di keluarga Rogers cukup menarik, jadi mereka cocok dengan selera Fernan. Pak Yates, apakah Anda ingin kami menemani Anda? Suara Glenn bergetar. Ekspresi Fernan tiba-tiba berubah. Tersesat, apakah aku terlihat seperti membutuhkan seorang pria untuk makan denganku? Apakah kamu berpura-pura bodoh atau kamu benar-benar bodoh? Keluarga Rogers saling bertukar pandang ketakutan karena Fernan menjelaskan dengan sangat jelas apa yang diinginkannya. Dia tidak menginginkan seorang pria, jadi itu berarti dia menginginkan wanita, kan? Para wanita keluarga Rogers gemetar ketakutan.
Mereka menyadari Fernand mungkin tidak hanya ingin mereka makan bersamanya. Dia ingin tidur dengan mereka juga. Anthony segera berkata, Yates, Anda menyukai wanita cantik, bukan? Saya akan mengatur beberapa untuk Anda. Anda dapat memiliki siapapun yang Anda inginkan, dari selebriti hingga model. Northampton terkenal dengan wanitanya. Leo menambahkan, ya, kami bisa mendapatkan wanita manapun yang Anda sukai. Bab 459. Fernand memelototi mereka berdua. Aku tidak menginginkan wanita lain karena wanita yang kuinginkan ada di sini. Kamu, dan kamu. Fernand menunjuk 7 atau 8 wanita yang ada di ruangan itu. Istri Anthony dan Leo, serta istri sepupu mereka, termasuk dalam daftar Fernand. Selain itu, istri dari orang-orang muda di keluarga Rogers juga disertakan. Tidak, kita tidak bisa melakukan ini. Pak Yates, tolong cari orang lain. Mereka wanita biasa. Sepupu Anthony, Silas Rogers, mengatakan. Zachary menamparkan Silas dengan keras. Betapa tidak tahu malunya kamu. Puan Yates menginginkan wanita-wanita itu. Beraninya kamu berbicara kembali padanya. Teriak Zakaria. Silas mengusap wajahnya dan berkata dengan sedih, tapi itu istriku. Tidak, berarti tidak. Golem, yang setinggi batu besar, mendekatinya dan mengangkatnya. Dia kemudian membanting Silas dengan kuat ke lantai. Suara retak menandakan bahwa pinggang Silas telah patah. Semua orang merasa mati rasa ketika mendengar teriakan Silas, dan mereka bisa merasakan darah mereka menjadi dingin. Terus bicara. Zakaria tertawa. Apa yang kamu lakukan? Pergi ke Tuan Yates. Perintah Zakaria. Istri Silas dan para wanita lainnya mendekati Fernand. Fernand menarik 2 wanita ke dalam pelukannya, dan mereka berteriak sementara wanita lain mengepung mereka. Fernand meraba-raba dan mencium mereka dari waktu ke waktu. Apa yang kalian berdua lakukan? Zachary menatap istri Anthony dan Leo, Fiona dan Maribel. Dia kemudian melangkah maju dan dengan paksa menarik mereka ke arah Fernand. Fiona dan Maribel segera menembak Anthony dan Leo dengan putus asa. Tidak. Ya, tidak dalam mimpi terliarmu. Bagaimana istri kita bisa dipermalukan seperti ini? Saudara-saudara Anthony dan Leo memprotes dengan keras dan mereka akan menerkam Fernand. Namun, Bones dan Titan juga mendekati mereka. Anthony dan Leo merasa dada mereka menyempit karena mereka bisa merasakan aura yang mengancam. Tidak. Glenn segera menghentikan Anthony dan Leo karena tidak ingin kedua putranya mati. Anthony, Leo, Fiona dan Maribel berteriak tak berdaya. Mereka kemudian terjebak dalam pelukan Fernand dan dianiaya. Para pria di keluarga Rogers menyaksikan istri, anak perempuan, dan saudara perempuan mereka dilanggar, namun mereka tidak bisa berbuat apa-apa meskipun mereka sangat marah. Mereka hanya bisa menatap saat adegan itu berlangsung. Ini sangat memalukan. Ketika Anthony dan Leo melihat istri mereka diraba-raba di depan mereka, mereka mengepalkan tangan begitu keras hingga kuku mereka menusuk daging dan berdarah. Mereka merasa sangat sedih sehingga air mata mulai mengalir di wajah mereka. Keluar, atau apakah Anda ingin tinggal dan menonton pertunjukan? Fernand tertawa. Orang-orang dalam keluarga Rogers sangat marah sehingga mereka hampir kehilangan kelereng karena mereka tahu apa yang akan dilakukan Fernand. Bagaimana mereka bisa mentolerir fakta bahwa Fernand melecehkan wanita mereka di wilayah mereka sendiri? Namun, mereka tidak bisa melawan karena kematian menunggu mereka jika mereka melakukannya. Mereka semua diusir dari ruang makan. 3 jenderal perkasa menjaga pintu masuk sehingga mereka tidak bisa masuk. Jeritan ngeri terdengar dari ruang makan. Anthony dan Leo berlutut di lantai dan berseru, balas dendam. Kita harus membalas dendam. Ayo pergi dan cari Garrison. Kedua bersaudara itu saling bertukar pandang. Bab 460. Glenn juga memiliki pemikiran itu. Hanya Levi yang bisa melawan Scott. Dia adalah satu-satunya harapan yang dimiliki keluarga Rogers. Namun, Sebastian menghentikan mereka. Apakah Anda akan meminta bantuan kepada bos grup Morris? Lagi pula itu tidak masalah karena Tuan Yates juga ada di sini untuk berurusan dengannya. Akan lebih bagus jika Anda memintanya untuk datang. Glenn memiliki ekspresi sedih karena mereka bahkan tidak mendapatkan kesempatan untuk meminta bala bantuan. 1 jam berlalu, dan Fernand segera keluar dari ruangan dengan ekspresi lelah. Di ruang makan, pakaian wanita compang camping, dan mereka meringkuk bersama dan menangis dengan lembut. Leo dan Anthony berteriak marah. Mereka ingin membunuh Fernand saat itu juga, tetapi mereka terdiam saat melihat Bones, Titan, dan Golem. Menerkamnya hanya akan berarti kematian bagi mereka. Mulai sekarang, kita akan tinggal di sini. Fernand benar-benar mengambilnya terlalu jauh, dia tidak hanya mempermalukan keluarga Rogers, tetapi dia sekarang ingin tinggal di rumah mereka. Para wanita keluarga Rogers merasa ngeri ketika mereka mendengar itu karena ini berarti mereka akan menjadi korbannya lagi. Glenn tiba-tiba menyadari bahwa Fernand memaksa mereka untuk memanggil Levi.
Jika mereka tidak menelepon Levi, Fernand tidak akan pernah pergi. Apakah Anda tidak senang dengan Tuan Yates tinggal di sini? Golem bertanya dengan suara rendah. Keluarga Rogers tidak berani memprotes. Suatu kehormatan bagi keluarga Rogers bahwa Tuan Yates tinggal di sini. Glenn segera menjawab. Berita bahwa Fernand Yates tinggal di rumah keluarga Rogers dengan cepat menyebar ke seluruh Hampton Utara. Semua orang di Northampton segera tahu bahwa anak tiri Scott ada di sini bersama dengan 3 dari 4 dewa perang yang perkasa. Dewa perang yang perkasa jauh lebih kuat daripada Sebastian, jadi semua orang di Northampton merasa ketakutan. Dewa perang yang perkasa adalah orang-orang yang telah menindas Erudia, dan kedatangan mereka berarti bahwa orang yang telah pensiun selama 30 tahun telah keluar dari masa pensiunnya. Selain itu, perilaku Fernand Yates benar-benar menjijikkan. Dia langsung menuju ke keluarga Rogers setelah dia tiba di Northampton, membunuh beberapa pria mereka, dan memperkosa wanita mereka. Dia bahkan tinggal di rumah keluarga Rogers sekarang. Selain itu, Glenn Yates terpaksa menyampaikan sambutannya yang paling hangat kepada Fernand dan memenuhi setiap kebutuhannya. Dia rela pergi serendah itu untuk melindungi keluarga Rogers. Glenn tahu bahwa jika mereka membuat marah 3 dewa perang yang perkasa, mereka mungkin akan membantai seluruh keluarga Rogers. Sedangkan pada malam hari, Fernand didatangi 7 atau 8 kali di rumah keluarga Rogers. Dia mengenakan jubah mandi dan mengaduk-aduk gelas anggurnya sambil tertawa kecil dan berkata, "Ayah tiriku sangat menekanku pada hari itu. Beginilah seharusnya aku hidup. Saya pikir saya perlu memperpanjang masa tinggal saya di Northampton." 2. Berada di Northampton berarti dia bisa melakukan apapun yang dia suka. 2 film ini cukup populer akhir-akhir ini. Aku bisa melihatnya di mana-mana. Pemeran utamanya cukup bagus. Kudengar dia masih pemula, kata Fernand geli. Zachary, yang berdiri di sampingnya, segera berkata, "Tuan Yates, saya tahu siapa aktris utamanya. Namanya Helena Engler, dan dia di bawah grup Bintang Oriental." "Oh, kamu kenal dia?" Fernand mendongak dan bertanya. "Aku akan membawanya kepadamu jika kamu tertarik." Zachary tertawa kecil. Fernand menepuk Zachary dan berseru, "Bagus. Kamu tahu tempatmu. Keluarga Suarez diberkati memiliki seseorang sepertimu. Aku akan membawanya sekarang." Tapi, Zachary ragu-ragu. Sedikit rasa frustrasi terlihat di wajah Fernand. "Ada apa? Kenapa kamu gagap?" Presiden wanita Oriental Star Group, Zoe Lopez, juga cantik luar biasa. Mari saya tunjukkan beberapa fotonya. Zachary ingin orang lain melakukan pekerjaan kotor untuknya. Bersambung.